Perkenalkan, nama saya Aska Yuhab dari kelas 11 Sapat 1, absen 5 dan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakirin, absen 20 dari kelas 11 AP1, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrea Sandi Jumansyah dari kelas 11 Sapat 1, absen 15, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rifanda Saputra dari kelas 11 Sapat 1, nomor absen 27 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dustiaji. Saya dari kelompok 1 dan saya mewakili kelompok 1. Di sini kelompok 1 ingin berwisata atau berkunjung di Medini. Kenapa sih kita ingin berwisata di Medini? Karena kita ingin mengenal kearifan lokal di sana. Dan bagaimana sih Medini itu didirikan? Dan kok bisa ada nama Medini itu? Bagaimana? Ikuti kita ya teman-teman. Let's go. Oh iya teman-teman, untuk truk yang akan kita tumpangi itu ada 3 truk. Kenapa ada 3 truk sih, nggak 4 truk? Ya karena kita tahu kapasitas muridnya ada berapa. Dan di sini ada beberapa yang naik di depan, bahkan naik mobil yang sudah disediakan oleh guru. Tujuannya untuk apa? Ya karena kan ada teman-teman itu yang tidak tahan dengan naik truk, itu sering mabuk ataupun ada kejadian-kejadian lain. Siapa yang baru pertama kali sampai sini? Saya, Pak. Baru sampai sini. Mas ada 5. Saya orang Jepara baru sampai sini wajar. Wajar sudah keluar. Oke teman-teman, kita kenalan dulu dengan Bapak yang sedang menjelaskan ini. Beliau bernama Pak Anggoro. Dia salah satu guru yang mungkin memotivasi kita semua untuk lebih baik dan untuk selalu menuntut ilmu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ada satu lagi loh yang belum kita kenalin ke teman-teman, yaitu Bapak Sugeng. Beliau adalah juru kunci yang ada di Kebun Teh Medini. Ilmu beliau sangat tinggi sehingga mungkin mengenai kebun teh ini sudah menguasai dan sudah profesional sebagai bidangnya. Keberadaan di sini kebun di Medini luas efektif itu 276,61. Yang dimaksud efektif di sini yang sudah tertanam teh. Kalau areal seluruhnya itu ada 377 hektar. Di antaranya sebagian untuk kantor, untuk mes, terus yang di atas juga ada perumahan di perumahan. Nah, jadi di kebun ini efektifnya ada 276 hektar. Untuk kebun ini dari 276 ini ada 18 blok. Masing-masing blok tidak kurang dari 10 hektar. Jadi di sini ada 18. Dulu ini ada namanya kebun Medini, kebun babatan, dan kebun perumasan. Sekarang jadi satu. Dulu dibagi 3 beling. Sekarang dirobel semua oleh kepala tanaman. Ya, saya yang ditugaskan di sini. Untuk Medini secara struktur organisasi, untuk pimpinannya Pak Suharjana. Pak Suharjana. Terus untuk kepala kantornya Bapak Nanang. Untuk kepala tanaman saya sendiri, dan nanti kalau panggilan di pabrik itu ada kepala pabrik dan teknik itu Pak Suyato. Terus di bawah dari kepala tanaman langsung ke mandor. Untuk tanaman di sini ada 8 mandor. Jadi ada mandor panen, ada mandor rawat. Untuk tenaganya saat ini
sekitar 50-an orang ya. Dulu tahun yang lalu kita sampai 150 karena ngambil tenaga juga dari daerah Temanggung, daerah Semowono, dari Boja, itu dulu kita ambil. Nah sekarang posisi sekarang tenaga hanya sampai 50. Terus untuk yang layak mau ditanami teh itu dari permukaan laut itu minimal 600 dari DPL sampai 2000, ini cocok sekali untuk tanaman teh. Nah kenapa Pak kalau ditanam di tempat rendah itu tidak sesuai, karena apa? Hidupnya hidup tapi tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan, sesuai yang diinginkan. Nah di Medini ini kita ada teh itu 3 jenis, yaitu klon TRI 2025, yang kedua klon Skin 143, yang ketiga ada klon Gambung 4. Nah, masing-masing posisinya yang tanaman kin di daerah Tuting, yang tanaman gambung itu di paling ujung Romasan yang ada gua Jepangnya. Jadi kita itu berada di lereng Gunung Ungaran, Gunung Ungaran. Nah untuk teh ini mulai ditanam umur dari polybag itu minimal 10 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi yang syarat-syarat untuk yang bisa ditanam itu tanahnya akar harus sudah keluar dari polybag. Yang kedua, batangnya sudah hijau tua kecoklatan. Yang ketiga, minimal daun yang ditanam itu jangan kurang dari 5 daun. Nah, antara interlude daun 1, 2, 3 itu sekitar 5 cm. Nah, setelah kita tanam itu ada namanya TBM 1, tanaman belum menghasilkan 1 tahun. Terus ada TBM 2, tanaman belum menghasilkan 2 tahun. Sampai TBM 3, itu ya 3 tahun. Terus tahun keempat itu tanaman sudah bisa kita panen. Jadi 4 tahun ini sudah bisa kita panen. Untuk di Medini ini itu penanamannya mulai tahun 91 sampai 95. Jadi selama 5 tahun ya penanamannya. Nah kita dulu membuat bibit itu dari kita sendiri, maksudnya setelah tanaman itu udah 4 tahun kita adakan pangkas ya. Setelah kita pangkas ya untuk daun induk, maksudnya untuk setek ya. Jadi di sini menanam setek daun. Terus untuk perawatan yang diadakan di kebun itu ada pengendalian gulma atau ada pengendalian gulma itu ada 2, secara manual dan kimia. Yang dimaksud manual itu pakai tenaga manusia seperti pakai sabit ya. Kalau kimia itu namanya chemical, itu pakai semprot atau alat-alat. Nah itu untuk pengendalian gulma. Yang kedua ada rawat pangkas. Kita pangkas di sini tiap tahun itu 20% dari total areal. Umpama areal kita 100, berarti 20 hektar kita pangkas. Pak, mau tanya ini bapaknya atas nama siapa? Rahmat, Selamat. Rahmat. Oh Rahmat, Bapak Rahmat. Ini bapaknya yang mengolah ini berarti. Kebetulan libur tenagane. Oh libur, berarti di sini di atas di Bapak situ. Rahmat. Ya mandor, ya supervisi, ya makan itu pak kerja sana ini. Oh, Nggak ada ada yang ngawasi kan sekarang kalau pagi. berarti itu di shift atau gimana Pak? Ya sih, Oh. Ini untuk pengambilan tehnya biasanya pagi atau sore Pak? Apa Pagi, ya. jam pagi? yang petik dulu. Oh. Berarti untuk pemetiknya itu ada sendiri, yang ngolah ada sendiri. Bapaknya udah berapa lama Pak kerja di sini? 9 9 bulan.
tahun 99. Oh, tahun 99 berarti ya udah agak lama. Ya, lumayan. Ya. Berarti dari muda udah di sini ya, Pak? Asli sini atau gimana, Pak? Bantul, Bantul. Jogja. Oh, Jogja ya. Jogja. 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 Berarti di sini merantau atau gimana, Pak? Perantau. Oh. Kalau untuk sekarang tinggalnya di sini kontrak atau beli rumah di sini? Rumah sendiri. Oh, rumah sendiri, alhamdulillah, Pak. Ya. Bawah, tahu Mas asli mana? Kalau saya asli Semarang. Tahu anu, Tangkiran jenengan. Tahu. Gunung Tangkiran. Nah, itu tahu. dekatnya BSB Village tahu jenengan. BSB Village. Oh, BSB dia tahu. Nah, itu sebelah rumah saya tuh. Oh. Daerah situ warna Berarti jembatan. daerah situ. Nah. Ya. Ya agak jauh, Pak. Iya. Kalau di situ, ya. Tak laju. Bapaknya ini Pak Rahmat berarti ngelaju dari sana atau Dilaju. dari sini ada mes atau gimana? Enggak tuh, dilaju. Oh, dilaju. Berarti berangkatnya pagi banget, Pak. Pagi, pas mas pagi jam 7. Kalau masa malam ya kan jam 11, jam 10. Kan 3 shift. Untuk proses pengeringan yaitu meliputi pengeringan tahap awal dan akhir. Untuk tahap awal itu pengeringan dilakukan menggunakan alat gilingan pengeringan, dan untuk tahap akhir akan dimasukkan ke oven pengeringan yang berbentuk kurang lebih seperti molen. Sehabis itu pengeringan juga bisa dilakukan secara alami tetapi tidak disarankan. Untuk pembangkit listriknya dulu menggunakan kincir air, dan pada tahun 2000 sampai 2005 sempat menggunakan listrik PLN karena biaya produksinya mahal diberhentikan. Untuk sekarang pabrik teh medeni sudah menggunakan listrik modern, tetapi karena biaya produksinya sangat tinggi jadi banyak pegawai yang dibatasi. Yang dulunya sampai 100 pegawai sekarang hanya 50 pegawai yang aktif. Oke teman-teman, mungkin cukup itu vlog dari kita. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Saya Andika Dwi Setiaji. Saya Muhammad Zakirin. Saya Rifanda Saputra. Saya Andrea Sandi. Saya Aska Izul Haq. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. No, it's not in her. She's a
Dadah.